Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan kebijaksanaan kolonisasi yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari kebijaksanaan yang dikenal sebagai politik etis. Kebijaksanaan ini merupakan politik balas budi kepada negeri jajahan, yaitu masyarakat Hindia Belanda, terutama golongan pribumi. Sebagai alasan utamanya adalah karena negeri jajahan ini melalui eksploitasi kolonial Belanda telah memberikan keuntungan ekonomis besar kepada negeri induk Motherland, yaitu Kerajaan Belanda. Mengenai hal itu, Van de Venter, seorang anggota Raad van Indië yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1899, telah menerbitkan sebuah artikel dalam jurnal Belanda, De Gids, dengan judul Een Eereske, suatu hutang budi, yang menguraikan tentang kemelaratan penduduk di Jawa sebagai akibat dari kerja paksa dan tanam paksa. Sehubungan dengan hal itu, ia menghimbau pemerintah kerajaan Belanda untuk melakukan tindakan-tindakan guna memperbaiki nasib rakyat atau penduduk negeri jajahan. Di dalam artikel itu terdapat pernyataan sebagai berikut. Negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia semua kekayaan yang telah diperas dari negeri mereka. Hutang ini sebaiknya dibayarkan kembali dengan jalan memberi prioritas utama kepada rakyat Indonesia di dalam kebijakan kolonial. Ada 3 hal yang menjadi perhatian utama dalam politik etis, yaitu pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Program itu menjadi kebijaksanaan kolonisasi yang merupakan cikal bakal transmigrasi di Indonesia. Pelaksanaan emigrasi atau kolonisasi pertama kali dilaksanakan pada tahun 1905, yaitu dengan memindahkan 155 kepala keluarga dari daerah Bagelen yang terletak di wilayah Karisidenan Kedu ke Gedong Tataan, Lampung Selatan, Sumatera. Pada waktu itu, kolonisasi merupakan kegiatan pemindahan penduduk ke daerah yang membutuhkan tenaga kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama petani Jawa, melalui pengembangan dan perluasan daerah perkebunan tanaman keras di Sumatera bagian selatan. Kolonisasi dalam bentuk pengerahan tenaga kerja dari Pulau Jawa ke daerah koloni di luar Jawa itu pada awalnya juga berkaitan dengan kepentingan negara induk Motherland. Dengan demikian, segala hal yang terjadi di daerah koloni itu menjadi sangat berkaitan dengan kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Oleh karena istilah kolonisasi dianggap mengandung konotasi yang merendahkan, maka Indonesia setelah masa kemerdekaan menganggap perlu untuk mencari sebuah nama baru untuk menggantikan program tersebut. Pilihan akhirnya jatuh pada nama transmigrasi, bukan emigrasi ataupun imigrasi, karena kegiatan pemindahan penduduk itu terjadi antar pulau di sebuah negara yang berdaulat, yaitu Indonesia. Dengan demikian, istilah transmigrasi mempunyai pengertian perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Dengan adanya program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia pasca kemerdekaan, tujuan program kolonisasi pada masa kolonial Belanda pun mengalami perubahan. Dari pemerataan persebaran penduduk menjadi sarana pertahanan dan keamanan negara dan peningkatan taraf hidup masyarakat, menunjang pembangunan wilayah, dan bahkan kemudian menjadi salah satu program integrasi nasional. Sejak tahun 1966, transmigrasi menjadi salah satu program pembangunan pemerintah Indonesia dan penduduk yang ditransmigrasikan pada umumnya adalah golongan menengah ke bawah. Ada 6 jenis transmigrasi, yakni 1. Transmigrasi umum, 2. Transmigrasi swakarsa berbantuan, 3. Transmigrasi swakarsa mandiri, 4. Transmigrasi sektoral, 5. Transmigrasi keluarga, 6. Transmigrasi bedol desa. Para transmigran akan ditanggung oleh pemerintah dengan rincian fasilitas berupa biaya transportasi, bahan bangunan, sebidang tanah, rumah sederhana, dan jaminan hidup selama 2 tahun untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru. Program ini telah banyak berperan dalam menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru, pusat-pusat keunggulan seperti lumbung pangan, lumbung ternak, dan perkebunan. Bahkan telah melahirkan
para tokoh intelektual dan berlanjut hingga sekarang.